Selamat datang di channel Tendas Movie. Jangan lupa subscribe, dan selamat menonton. Berlatar di tahun 1970-an, melalui sebuah telepon terlihat seorang wanita bernama Anran yang sedang menyatakan perasaannya kepada seorang pria bernama Yong Yuan, yang merupakan cinta pertamanya Anran. Kisah mereka bermula saat Anran menjadi murid pindahan di sekolah yang sama dengan Yong Yuan, di mana waktu itu Yong Yuan diperintahkan oleh temannya yang bernama Yue Jin untuk mengikuti kemanapun Anran pergi. Yue Jin sengaja melakukan itu karena dirinya kesal karena Anran tak pernah mau berkenalan dengannya. Awalnya Anran terus diam seribu bahasa, namun saat tahu dirinya dan Yong Yuan bernasib sama, yaitu sama-sama ditinggal mati oleh ibu mereka, Anran pun lantas mulai penasaran dengan bocah tersebut. Rupanya Yong Yuan merupakan seorang anak yatim piatu yang kini tinggal bersama neneknya. Sementara itu Anran tinggal bersama ayahnya yang selalu menutup-nutupi tentang kepergian ibunya, padahal Anran tahu bahwa ibunya yang seorang dokter itu mengalami kecelakaan di daerah gempa. Keesokan harinya sepulang sekolah Yong Yuan kembali mengikuti Anran. Ia yang mengetahuinya kemudian memanfaatkan momen itu untuk memberikan shell baru kepada Yong Yuan. Setelah itu Anran membeli permen buah. Ketika Yong Yuan pamer ke neneknya tentang permen itu, Yong Yuan pun langsung dimarahi. Gak ingin neneknya salah sangka, Yong Yuan terus meyakini neneknya bahwa dia bukanlah seorang pencuri. Mendengar hal itu si nenek segera memberi Yong Yuan uang koin untuk mengganti uangnya Anran. Secepat kilat Yong Yuan langsung menyerahkan uang koin itu pada Anran. Karena tahu Anran akan menolaknya, Yong Yuan pun mengancam tak akan mau naik bus bersamaan lagi. Tak ingin kehilangan Yong Yuan, Anran lekas menerima uang koin itu dan sejak saat itulah hubungan antara Anran dan Yong Yuan pun semakin akrab. Namun semua keakraban itu seketika menghilang, lantaran sesaat setelah neneknya meninggal Yong Yuan harus hidup bersama pamannya yang bernama Uncle J. Yong Yuan pun pergi tanpa sempat berpamitan dengan Anran. Di sisi lain Anran terus menantikan kehadiran Yong Yuan yang tiba-tiba saja menghilang tanpa jejak, dan sejak Yong Yuan pergi Anran merasa hidupnya terasa sangat sepi. Dan tahun demi tahun pun berlalu, kini Anran telah tumbuh menjadi mahasiswi semester akhir jurusan kedokteran, di mana selanjutnya Anran berencana akan menempuh pendidikan S2 di New York. Sementara itu setelah sekian lama Yong Yuan pun akhirnya kembali juga, meski desanya sekarang terlihat lebih maju dengan bangunan pencakar langit, tetapi Yong Yuan tak bisa lagi melihat neneknya. Di satu sisi Yong Yuan bahkan sampai saat ini masih memikirkan tentang Anran yang begitu baik kepadanya. Kini Yong Yuan bekerja membantu Uncle J sebagai kuli panggul di toko pakaian pamannya itu. Suatu ketika Anran melintas di toko Uncle J, Yong Yuan yang melihat itu langsung terkesima. Dia kemudian mengikuti setiap langkah kaki Anran karena dulu ia selalu mengekori Anran. Yong Yuan pun lambat laun jadi hafal dengan derap langkahnya. Ketika melihat Anran sedang didekati dosennya, Yong Yuan dengan cepat menolong Anran dengan melemparkan buah ceri ke cowok itu. Anran yang menyadari itu, tak menyangka bahwa Yong Yuan telah kembali. Di jalan pulang, hujan deras tiba-tiba saja turun. Anran dan Yong Yuan pun segera berteduh. Anran masih tak percaya kalau tinggi badan Yong Yuan kini sudah melebihi tinggi badannya. Di sana Yong Yuan pun cerita kemana dirinya selama ini pergi. Anran kemudian memperingati pada Yong Yuan agar tidak melakukan hal yang sama lagi. Meski dirinya akan pindah ke luar negeri, Anran bisa pastikan kalau dia akan memberitahu Yong Yuan. Mengetahui Anran akan ke New York, Yuan pun spontan termenung. Dia kemudian mengetahui dari Xiao Jun kalau bisa kuliah di luar negeri itu tak gampang karena harus melewati berbagai macam seleksi. Uncle J menguping pembicaraan itu dan segera meminta kembali fokus bekerja. Kebetulan sekali yoyo pesanannya telah datang. Tak lama dari itu Anran muncul membantu Yong Yuan menjualkan yoyo-yoyo tersebut. Sayangnya tak ada satupun pembeli yang minat, dan ketika ada seorang bocil yang ingin membeli itu yoyo, tapi nggak ada duit, Anran pun meminta Yong Yuan memberikannya secara gratis. Siapa sangka bocil itu kemudian kembali sambil membawa pasukan yang melarisi semua dagangan yoyonya. Malamnya Yong Yuan ngajakin Anran untuk nonton konser, dan mereka tanpa sengaja bertemu dengan Yue Jin dan juga Xiao Jun. Keesokan harinya Anran tiba-tiba datang membantu Yong Yuan yang sibuk menata tempat tidurnya. Rupanya Anran masih menyimpan uang koin pemberian Yong Yuan waktu itu. Anran kemudian berjanji bahwa dia akan selalu ada di sisi Yong Yuan seperti keluarganya sendiri. Anran bisa memastikan bahwa kini Yong Yuan tak perlu lagi merasa kesepian.
Mendengar hal itu, Yong Yuan yang terharu ia pun langsung menyatakan perasaannya kepada Anran. Anran yang memiliki rasa yang sama seperti dirinya, namun sejak hari itu Anran tidak pernah lagi menemui Yong Yuan. Yong Yuan lantas curhat ke Yue Jin tentang masalah percintaannya itu. Yong Yuan menduga Anran menjauhinya karena mereka tidak memiliki status sosial yang sama. Anran pasti tak mau punya pacar miskin seperti dirinya, oleh karena itu Yong Yuan pun mati-matian kerja siang dan malam untuk mengumpulkan uang agar cepat kaya. Mendengar itu Yue Jin pun menyarankan Yong Yuan menjadi calo dalam penukaran mata uang asing. Sesuai dengan saran temannya itu Yong Yuan segera melaksanakan bisnisnya tersebut, namun sayang kerjaan Yong Yuan dipergoki oleh bos besar pemilik wilayah tersebut. Setelah itu Yong Yuan pergi menyerahkan hasil uang jerih payahnya selama ini ke Anran sebagai bekal kehidupannya di New York. Melihat Anran bersikeras menolaknya, Yong Yuan pun langsung memasukkan segepok uang itu ke dalam tas. Dan ketika Yong Yuan beranjak pergi, Anran pun segera menyusulnya. Di tengah jalan langkah mereka tiba-tiba dihadang oleh bos besar yang sedang diliputi kemarahan luar biasa dan terjadilah duel di antara mereka. Melihat Yong Yuan yang terluka parah, Anran pun bergegas mengobatinya. Sebetulnya Anran kesal dengan jalan pikiran Yong Yuan yang sedang kala itu terhadap dirinya. Padahal jelas-jelas bukan uang yang Anran inginkan karena nyatanya Anran pun telah jatuh hati dengan Yong Yuan. Dan setelah tahu cintanya tak bertepuk sebelah tangan, Yong Yuan langsung menghabiskan malam itu berdua bersamaan dengan Anran. Dan setelah kejadian itu Anran berniat membatalkan kuliah S2-nya di New York. Ia lalu meminta Yong Yuan untuk bertemu ayahnya pada keesokan harinya untuk meminta restu. Besoknya di tengah derasnya hujan, Anran tak sabar menantikan kedatangan Yong Yuan, namun setelah sekian lama menunggu yang datang ternyata malah Yujin. Tanpa basa-basi Yujin bilang kalau Yong Yuan sampai kapanpun tak akan pernah datang dikarenakan Yong Yuan telah bersama wanita lain. Mendengar hal itu hati dan dunia Anran pun seketika runtuh. Anran tak menyangka semua perlakuan manis Yong Yuan selama ini hanyalah sebuah tipuan. Ketika tahu dirinya dikhianati, Anran akhirnya memilih tetap berangkat ke New York dan saat dirinya sedang bekerja part-time sebagai pencuci piring, ia tiba-tiba jatuh pingsan dan ternyata Anran saat itu sedang mengandung, namun sayang dia harus keguguran. Sebagai sesama perantauan di negeri asing, Michael menawarkan dirinya untuk selalu menjaga Anran. Tak lama dari itu Anran pun mulai membuka hatinya untuk Michael yang merupakan seorang pelukis. Namun Michael ini memiliki pribadi yang emosian sewaktu dirinya mengalami kebuntuan ide dikala sedang melukis. Dan beberapa tahun kemudian Yong Yuan kini telah menjadi seorang yang kaya raya berkat usaha bisnis bajunya yang sering diekspor ke luar negeri. Rupanya sesaat sebelum menemui Anran, malam itu Yong Yuan ditangkap polisi atas tuduhan penyerangan, yang kemudian berakhir mendekam di penjara selama beberapa tahun, dan setelah dia bebas Yong Yuan pun mulai menata kembali hidupnya hingga sukses seperti sekarang ini. Ketika di New York saat Yong Yuan sedang makan bersama rekan bisnisnya, ia tak sengaja melihat seorang wanita yang Yong Yuan kira adalah Anran, namun setelah dilihat lebih dekat lagi wanita itu bukanlah Anran. Sementara di sisi lain Anran mendadak diputuskan secara sepihak oleh Michael karena mereka selalu bertengkar. Keesokan harinya sewaktu melihat pameran lukisan, Yong Yuan tak sengaja mendapati lukisan diri Anran. Tanpa pikir panjang Yong Yuan segera menemui pelukis itu yang ternyata adalah Michael. Begitu tahu di mana alamat kontrakannya Anran, Yong Yuan pun bergegas menemui Anran. Sesampainya di kontrakan Anran, Yong Yuan menunggu cukup lama kepulangan Anran dari kerjaannya itu. Begitu Anran pulang tentu saja ia langsung syok melihat Yong Yuan yang datang begitu saja. Meski Anran mempersilahkan Yong Yuan masuk ke kontrakannya, tetapi itu tak berarti Yong Yuan bisa masuk ke dalam hatinya lagi. Lagian semua sudah terlambat dan dengan halusnya Anran mengusir Yong Yuan dari kontrakannya itu. Beberapa hari kemudian Yong Yuan rupanya sengaja menyewa Anran sebagai tour guide yang akan menemaninya berkeliling ke New York. Jika tahu sedari awal kliennya adalah Yong Yuan, tentu Anran pasti akan menolaknya. Karena sudah kepalang tanggung Anran pun menemani Yong Yuan, mulai dari pergi ke sebuah taman, lalu pergi ke jembatan yang sudah berumur lebih dari 100 tahun yaitu Jembatan Brooklyn, di mana jembatan itu dipenuhi dengan kunci cinta. Diam-diam Yong Yuan pun menuliskan sesuatu di sana, sementara Anran tetap bersikap cuek dan masa bodoh. Serta malamnya mereka pergi ke tepi sungai, tanpa basa-basi Yong Yuan mengajak Anran untuk pulang kembali ke Beijing. Selain itu Yong Yuan juga meminta Anran memberikannya kesempatan kedua. Tentu saja Anran menolak semua ajakan Yong Yuan itu dengan sangat tegas.
Besoknya ketika Anran akan mengundurkan diri sebagai turbuitnya Yong Yuan, atasannya itu langsung menghalanginya dan malah menyuruh Anran untuk memenuhi undangan makan malam dari Yong Yuan nanti malam demi menjaga reputasi perusahaannya. Dengan sangat terpaksa Anran pun akhirnya datang, suasana pun mendadak menjadi sangat canggung ketika teman Yong Yuan membahas tentang hubungan di antara Yong Yuan dan Anran dahulu. Dengan cepat Anran menjawab kalau dulu cintanya dengan Yong Yuan hanyalah sekedar cinta monyet. Meski begitu Yong Yuan secara terang-terangan tetap menyatakan rasa cintanya dengan Anran yang sedikit pun tidak menghilang dan berubah. Lagian semua kekayaan yang ia raih saat ini hanya semata-mata untuk Anran. Anran yang muak dengan semua omong kosong itu segera beranjak pergi, yang kemudian disusul oleh Yong Yuan. Anran lantas marah-marah mengetahui Yong Yuan yang tak ada kapok-kapoknya untuk terus mengejarnya. Sekali lagi Anran memperingati Yong Yuan bahwa hubungan mereka telah lama berakhir sejak Yong Yuan mencampakkannya dan tak pernah lagi hadir di saat Anran membutuhkannya. Namun hati Anran seketika luluh saat mendengar Yong Yuan mengakui kesalahannya dan bilang bahwa sampai kapanpun dirinya tak akan pernah bisa berhenti mengikuti kemanapun Anran pergi, dan sejak malam itu mereka pun kembali bersatu. Di tengah kebersamaan itu Michael tiba-tiba muncul. Michael sadar bahwa Anran telah kembali dalam pelukan Yong Yuan. Mengetahui kenyataan itu Michael pun kaget hingga membuatnya mengalami kecelakaan. Akibat kecelakaan itu Michael kesulitan berjalan dan membutuhkan seseorang yang selalu siap siaga menolongnya. Anran yang merasa bersalah dan ingin membalas semua kebaikan Michael selama ini, akhirnya memilih untuk merawat Michael dan melepaskan Yong Yuan. Dengan berat hati Yong Yuan pun menerima semua keputusan wanita yang dia cintai itu. Dan beberapa tahun kemudian setelah kondisi Michael jauh lebih baik, Michael kemudian meminta Anran untuk mengikuti kata hatinya, dan Michael tahu persis kalau hatinya Anran itu sangat ingin kembali ke dalam pelukan Yong Yuan. Keesokan harinya Anran segera menyatakan perasaannya pada Yong Yuan bahwa mulai hari itu ia dan Anran bisa kembali bersama lagi, dan Anran juga bersedia kembali ke Beijing. Sayangnya, setelah mengungkapkan perasaannya Yong Yuan tak kunjung memberikan jawabannya, dan ternyata yang terjadi pada Yong Yuan saat itu ia mengalami musibah, dan dalam sekejap mata Yong Yuan pergi untuk selama-lamanya. Setelah kepergian Yong Yuan kehidupan Anran pada akhirnya harus terus berjalan seperti biasanya, meski kini kehadiran Yong Yuan telah menghilang, namun semua kenangan dan rasa cinta Yong Yuan akan selalu tertanam di hati Anran untuk selama-lamanya. Lalu film ini pun selesai.